Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 Ganjil akan mempresentasikan tentang bahaya rokok. Apa sih rokok itu? Rokok adalah silinder kertas yang ukurannya bervariasi, namun umumnya berukuran sekitar 70 sampai 120 mm dengan diameter 10 mm dan berisi daun-daun tembakau yang telah diolah dan dicacah. Nah, apa saja sih kandungan rokok itu? Kandungan pertama, nikotin. Nikotin adalah zat yang memiliki efek candu dalam rokok. Dia memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Zat kedua, arsenik. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. Ketiga, amonia. Menghirup dan terpapar amonia dalam jangka pendek dapat mengakibatkan nafas pendek, sesak nafas, iritasi mata, dan sakit tenggorokan. Sedangkan dampak jangka panjangnya dapat menyebabkan pneumonia dan kanker tenggorokan. Zat keempat, formaldehida, mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, formaldehida dapat meningkatkan resiko kanker nasofaring. Zat kelima, benzena. Benzena juga merusak sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan resiko terkena leukemia. Dan selanjutnya, karbon monoksida. Fungsi otot dan jantung akan menurun jika terkena zat karbon monoksida. Selanjutnya, hidrogen cyanida. Senyawa ini bisa mencegah tubuh menggunakan oksigen dengan baik dan dapat membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Selanjutnya, kadmium. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan muntah, diare, penyakit ginjal, tulang rapuh, dan meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru. Yang terakhir, tar. Timbunan tar ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru. Nah, rokok ada dua macam, rokok aktif dan pasif. Nah, apa bedanya? Rokok aktif adalah orang yang menghirup rokok secara rutin, sedangkan perokok pasif adalah orang yang menghirup asap dari perokok aktif. Nah, faktanya perokok pasif lebih terkena dampak lebih berbahaya dibandingkan perokok aktif, karena perokok aktif menghisap rokok dari rokok langsung dan di rokok tersebut ada filter, sementara perokok pasif menghisap asap rokok yang tentu saja tanpa filter, ditambah asap yang telah keluar dari paru-paru perokok. Regulasi rokok di Indonesia. Regulasi rokok yang secara khusus mengatur pengendalian masalah merokok adalah suatu peraturan pemerintah atau PP yang disebut dalam PP nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Dicantumkan secara spesifik bahwa PP ini bertujuan untuk mencegah penyakit akibat rokok bagi individu maupun masyarakat. Pasal 2. Hal ini dilakukan dengan cara A. Melindungi kesehatan masyarakat terhadap terjadinya penyakit akibat penggunaan rokok. Yang B. Melindungi penduduk dari golongan lingkungan dan pengaruh iklan. Dan yang ketiga, meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang bahaya akibat rokok. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan berbagai aturan yang meliputi A. Kandungan kadar rokok. Yang A. Kandungan kadar nikotin dan tar. B. Persyaratan produksi dan penjualan rokok. Yang C. Persyaratan iklan dan promosi rokok. Dan yang D. Penetapan kawasan tanpa rokok. Produsen diwajibkan melakukan pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar di laboratorium yang terakreditasi, mencantumkan informasi tersebut di setiap batang rokok pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca. Selain itu, produsen juga diharuskan mencantumkan peringatan kesehatan. Selanjutnya tertulis pada pasal 32, disebutkan dalam PP tersebut bahwa produk rokok yang beredar dan iklan diawasi oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang berkaitan dengan kebenaran kandungan kadar nikotin dan tar. Faktor-faktor remaja merokok. 1. Faktor dari orang tua dan keluarga. 2. Lingkungan dari dalam pribadi sendiri. Keren itu bukan generasi perokok. Masalah yang muncul bagi pelajar perokok. 1. Mengganggu prestasi belajar di sekolah. 2. Perkembangan paru-paru terganggu. Yang ketiga, lebih sulit sembuh saat sakit karena rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Kecanduan saat memutuskan berhenti merokok. Maka gejala penarikannya seperti 1. Depresi, 2. Insomnia, 4. Mudah marah, yang kelima, dan masalah mentalnya dapat berdampak negatif pada kinerja sekolah dan perilakunya. Terlihat lebih tua dari usianya dan sering memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan plak pada gigi. Asap rokok dapat menyebabkan global warming. Asap rokok menyumbang CO2 ke udara meskipun tidak banyak. Tapi jika dilihat jumlah perokok aktif dalam skala global, dampak terhadap pemanasan global terasa signifikan. Cara membersihkan paru-paru perokok. 1. Rutin berolahraga. 2. Makan makanan kaya antioksidan. Yang ketiga, gunakan air purifier di rumah. Yang keempat, latihan pernafasan dalam. Upaya mengatasi kebiasaan merokok. 1. Tanamkan kesadaran diri jika ingin merokok. 2. Minumlah banyak air putih dan makanan sayur dan buah. Yang ketiga, menyembuhkan diri. Yang keempat, berolahraga. Lupa, rokok itu ada beberapa jenis loh. Salah satunya vape. Apakah kalian tahu bahaya vape? Ini aku kasih tahu ya. 1. Tubuh pengguna dan orang di sekitarnya dapat menyerap nikotin dalam rokok elektrik. Yang kedua, senyawa nikotin sangat berbahaya bagi pengguna rokok elektrik yang masih muda karena berdampak negatif bagi perkembangan otak. Yang ketiga, kandungan nikotin sangat membahayakan kesehatan wanita hamil dan janin yang ada dalam kandungannya. Yang keempat, uap yang dari rokok elektronik bukan merupakan uap dan air. Ini mengandung nikotin dan dapat mengandung zat kimia lainnya yang dapat mengganggu kesehatan dan mencemari udara. Yang kelima, anak-anak dan orang dewasa dapat keracunan karena menelan, menghirup, menyerap cairan uap vape
melalui kulit atau mata. Yang keenam, ada beberapa bahan kimia tambahannya yang berbahaya atau mungkin berbahaya pada beberapa rokok elektrik. Sekian pop up dari kelompok 3. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.